Timnas Indonesia dipastikan berjumpa Korea Selatan di 8 besar Piala Asia U23 2024. Korea menjadi juara grup B dengan meraih 9 poin setelah menang 1-0 atas Jepang pada Senin 22 April 2024. Sesuai bagian babak 8 besar Piala Asia U23 2024, juara grup B akan bertemu dengan runner-up grup A yakni Timnas Indonesia. Sebelum kepastian ini, Shin Tae-yong sempat melempar candaan bahwa Hwang Sun-hong yang merupakan pelatih Korea Selatan akan pusing jika timnya jumpa Indonesia. Duel itu sendiri akan punya makna tersendiri bagi Shin Tae-yong mengingat Korea Selatan adalah negara asalnya. Setelah duel Indonesia versus Korea Selatan terwujud di Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong malah enggan berkomentar panjang. "Saya tidak akan memberikan komentar, wawancaranya nanti saja setelah pertandingan," kata Shin Tae-yong. Indonesia akan jumpa Korea di Stadion Abdullah bin Khalifah Doha, Qatar pada Kamis 25 April 2024. Apapun hasil Indonesia nantinya, target dari PSSI berupa lolos dari fase grup sudah berhasil dilewati Garuda Muda. Adapun pemenang laga nanti akan melaju ke semifinal yang sekaligus membuat peserta tinggal selangkah lagi untuk merebut tiket Olimpiade 2024. Tim juara, runner-up, dan peringkat ketiga akan mendapat tiket otomatis ke Paris. Sedangkan tim peringkat keempat akan memainkan laga playoff melawan perwakilan Afrika. Setidaknya tiket berakhir inilah yang akan diusahakan Shin Tae-yong buat Indonesia agar bisa tampil di Olimpiade. Nathan Tejuaon sudah pasti kembali memperkuat timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U23 2024. Pemain naturalisasi itu semula terancam absen di perempat final ini karena Nathan Tejuaon harus kembali ke klubnya. Herenveen karena hanya dipinjam oleh tim Garuda Muda untuk 3 laga penyisihan grup. Namun, lobi-lobi yang dilakukan PSSI agar Nathan bisa kembali membuahkan hasil. Pemain serba bisa berusia 22 tahun itu sudah diizinkan Herenveen untuk memperkuat timnas Indonesia U23 hingga akhir turnamen. Nathan pun langsung terbang ke Qatar guna persiapan melawan Korea Selatan. Dengan begitu, Nathan siap jadi amunisi pelatih Shin Tae-yong untuk meladeni Korea Selatan. Nathan menampilkan performa yang solid di fase grup. Pemain yang tengah dipinjamkan oleh Swansea City itu bahkan tampil sangat baik sebagai gelandang bertahan saat Indonesia menang telak 4-1 atas Yordania. Kehadiran Nathan membuat Shin Tae-yong bisa menyiapkan racikan terbaik ini karena seluruh pemain terbaik siap dimainkan untuk pertandingan sulit melawan Taenggook Warriors. Nathan diperkirakan akan kembali jadi tandem Ivar Jenner di lini tengah. Keduanya dituntut bekerja keras untuk bisa meredam pemain-pemain tengah Korea di laga nanti. Trio Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Justin Hubner akan bisa diandalkan untuk membentengi gawang Indonesia yang dikawal Hernando Ari. Sedangkan di lini depan Marcelino Ferdinand, Rafael Strijk, dan Witan Sulaiman dalam kondisi terbaik. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji juga memastikan anak asuh Shin Tae-yong tidak bisa mengalami kendala fisik, berarti walau harus melakoni 3 laga sulit di babak penyisihan grup. Kalau berkaitan kondisi, saat sekarang ini saya per jam telepon anak-anak, nanya ke dokter tim dan pelatihan bagaimana kondisi. Tentu kondisi ada yang cedera, tapi sudah bisa diatasi, jelas Ketua BTN Sumarji. Timnas Indonesia U23 bakal menjadi lawan Korea Selatan di babak perempat final. Di atas kertas, Korea Selatan diunggulkan bisa mengalahkan Indonesia. Mengacu pada performa terkini, Korea Selatan juga sedang tampil impresif. Mereka bisa memetik poin sempurna di fase grup dengan catatan tidak pernah kebobolan. Namun dengan semua catatan positif tersebut, Korea Selatan tetap wajib waspada penuh pada timnas Indonesia U23.
Media Korea Selatan Ekspor News bahkan turut mengingatkan potensi bahaya yang bisa dibuatkan oleh timnas Indonesia U23. Salah satu potensi bahaya yang disebut oleh Ekspor News adalah soal lemparan Super Pratama Arhan. Media tersebut menilai Arhan bisa langsung memberikan ancaman ke gawang Korea Selatan. Hwang Sun-hong waspada lemparan ke dalam itu menakutkan. Walaupun dia tahu dia tidak akan bisa membendungnya, bahkan Yordania juga kesusahan. Ekspor News juga menuliskan bahwa Arhan punya kemampuan melakukan lemparan sejauh 40 meter. Kondisi itu yang membuat tiap lemparan yang didapat Indonesia di sepertiga area pertahanan lawan jadi berbahaya. Media tersebut juga menyamakan Arhan dengan Rory Delap, pemain Liga Inggris yang juga terkenal dengan senjata lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam yang mengingatkan pada Rory Delap, pemain yang pernah bermain untuk Stoke City.